Oh, siap, Nah, baru. siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya Rizky Saipullah beserta rekan saya Daniel Diolaimar akan mempresentasikan website LMS untuk tugas untuk memenuhi tugas pemrograman web. Nah, di sini fit- ada aplikasinya dengan nama SkillForge dan ini logonya. Kemudian ada jargonnya, yaitu tingkatkan keahlian Anda bersama komunitas kami. Platform belajar online yang dirancang untuk membantu Anda menguasai keterampilan baru melalui materi berkualitas dan diskusi interaktif. Nah, di sini ada tombol jelajahi semua materi, kemudian katalog materi, login, daftar gratis. Nah, jika belum mempunyai akun maka bisa daftar. Di sini ada kolom buat akun baru, ada kolom nama, email, password, dan konfirmasi password. Jika belum maka klik daftar. Nah, di sini eh, simulasinya sudah punya akun. Ini adalah untuk login ke akun Anda. Nah, ini saya coba login sebagai admin. Nah, dalam admin dashboard ada keterangan total pengguna yaitu 3, kemudian materi yang telah terbit 1, dan menunggu persetujuan itu 0. Nah, menunggu persetujuan ini bisa diklik detailnya. Di sini ada judul materi, jadi ketika user atau yang lain mengupload materi harus menunggu persetujuan dari admin. Nah, di sini kolom persetujuannya. Kembali lagi ke dashboard. Kemudian selanjutnya yaitu katalog materi. Nah, dalam halaman katalog materi ini terdapat materi yang udah diunggah oleh user. Di sini yang sudah mengunggah yaitu user 1. Nah, ini pelajaran 1. Ini adalah tipe artikel. Di sini ada komentarnya. Nah, bisa dibalas lagi. Misalkan komentar. Nah, udah berhasil mengirimkan komentar. Kemudian lanjut ke pelajaran kedua. Nah, di sini ada materi video. Cari video nggak usah sampai habis nanti mas. Rizky. Ya, guys. Nah, di sini juga ada kolom komentarnya. Kemudian di sini ada em, materi musik atau materi MP3, bisa tambahkan MP3 dari pelajarannya. Di sini contohnya memakai lagu. Ini juga ada kolom komennya. Kemudian yang keempat adalah contoh materi gambar. Di sini ada gambar si CP contohnya. Nah, kemudian di sini ada juga kolom komentarnya. Nah, kemudian ada form unggahan materi. Jika ingin mengunggah materi, maka di sini ada judul materi, misalkan kita klik IoT atau deskripsi singkatnya,
share. Terus file, misalkan filenya bisa milih dari file Anda. Nah, misalkan saya menggunakan file MP3 dan judul pelajarannya misalkan IoT, kemudian ke artikelnya MP4, ya maaf, ini gambar thumbnailnya ya, picture, misalkan pakai tanda tangan aja. Kemudian ini file, kirim untuk persetujuan. Kalau bisa juga menambahkan tambah pelajaran. Nah, di sini temu ada halaman manajemen user. Di sini ada nama user, email, role, kemudian aksi-aksi ada edit dan hapus. Di sini adalah kolom edit, bisa mengedit nama, email, role, bisa juga mereset password. Nah, selanjutnya app setting. Di sini ada nama aplikasi, contohnya nama aplikasinya yaitu Skillpods. Kemudian ada logo aplikasinya. Dan ada button simpan pengaturan. Nah, pada halaman ini ada panel admin, kembali lagi ke dashboard admin. Nah, di sini juga ada halaman profil. Halaman profil ini ada nama admin, email admin, dan bisa dirubah-rubah. Kemudian ada update password dan bisa di-save juga. Nah, setelah admin, kita lanjut ke bagian login user. Contohnya user add LMS login. Nah, pada kolom dashboard ada jelajahi materi. Jelajahi materi, tampilan materinya sama kayak yang seperti yang tadi pas admin, sebagian admin. Nah, kemudian kembali lagi ke dashboard, ada unggah materi. Nah, ini juga sama seperti halaman admin yang tadi dijelaskan. Kemudian ada katalog materi. Nah, ini juga sama seperti yang dijelaskan halaman admin. Kemudian di kolom user ada profile. Profilnya ada informasi profil, nama profil, kemudian email profil bisa di-save, kemudian bisa juga untuk mengupdate password untuk password baru. Unggah materi juga sama seperti tadi. Nah, sekian fitur penjelasan fitur dari aplikasi ini. Kemudian dilanjutkan oleh Mas Daniel untuk menjelaskan coding coding tentang aplikasi ini atau back-end-nya. Stop dulu Mas. Sebentar ya. Siap. Saya Mas Rizky di grup dulu deh untuk share-nya.
Di Oke. gimana Mas? Multiple. Jadi ininya gimana? Share. Udah kelihatan ya. Nah, udah. Ya. Sip. Oke. Baik, terima kasih. Saya sudah di-share ya. Ini kita akan buka terkait bagaimana sih konfigurasinya eh, si aplikasi ini. Jadi yang pertama-tama tentu aplikasi ini menggunakan Laravel, kemudian database-nya juga menggunakan uh, PHP MyAdmin ya. Ini berjalan uh, dalam satu server ya. Jadi terdapat uh, sama-sama bisa kita lihat ada tabel user ya, kemudian tabel setting untuk menyimpan nama aplikasi dan juga logo, lalu ada tabel session, kemudian ada table rows ya, lalu untuk migrasi sebelumnya, lalu lesson, lesson ini adalah untuk materi, untuk job dan job batches ini kita tidak pakai ya, karena ini generate otomatis. uh, Kemudian courses ini adalah judul ya, judul materinya. Kemudian ini untuk komentar, untuk case kita tidak kayak. Nah, uh, yang bisa kita lihat adalah dari halaman skill course ini ya. Ini untuk tampilan uh, gambar, kemudian tampilan body dan footer ini semua dari Laravel ini menggunakan blend ya, menggunakan blend. Ini untuk layoutnya, untuk yang belum login. Kemudian ini untuk yang sudah login menggunakan app blend. Kemudian navigation blend ini untuk menampilkan navigation, logo, kemudian nama nama aplikasi. Lalu nanti jika sudah login maka ada dashboard, katalog, dan unggah ya. Namun jika ia adalah seorang admin akan ada tambahan menu yaitu user management dan app setting ya. Oke, ya, jadi ada manajemen user dan app setting ya, di mana user sendiri tidak punya gitu ya. Untuk uh, menu berikutnya adalah katalog materi atau courses ya. Courses ini menggunakan controller courses ya, yang ada di apa sorry, modelnya dulu ya, model course-nya. Jadi untuk mengambil database dari course, kemudian untuk ditampilkan di uh, view gitu ya. Oke, ini mengambil is publish ya dari table course, kemudian lihat status usernya gitu ya. Kemudian diurutkan dari yang terakhir ya. Kemudian 9 materi untuk setiap halamannya agar tidak berat ya. Untuk materi saat kita buka ya, maka kita akan menuju ke lesson gitu ya. Di sini akan mengambil lesson berapa ya, isi dari materi tersebut. Jika ini tergantung dari user mau membuat sebanyak-banyaknya
mata pelajaran atau isi pelajarannya ya. Setiap setiap data pelajaran pun ada kolom komentar tersendiri ya, sehingga memudahkan lah atau lebih fleksibel untuk komentar. Ini ada di sini comment controller ya, maka akan di store ya, metode store atau store ini juga kita ada logika untuk filter kata-kata buruk ya. Jika ada yang komen seperti ini, maka tidak akan dia approve ya oleh sistem. Kemudian ini juga membuat komentar baru yang terhubung pada lesson dan user. Jadi setiap komentar itu tercatat ID-nya. Kemudian untuk unggah materi itu ada di upload ya. Ada di sini ya, untuk unggah materi ada di sini. Jadi eh, langsung menggunakan DOM ya atau script untuk eh, melihat apa namanya, menambahkan materi-materinya gitu ya sebelum disubmit ke database ya. Seperti ini Inmat pelajaran satu, pelajaran 2, pelajaran 3, 4 ya, IGMA dan seterusnya ya. Sebanyak apa yang user butuhkan ya, sebanyak yang mereka mau ya. Oke, kemudian untuk manajemen user ini hanya ada di admin ya. Ini bisa kita lihat di view admin, kemudian user ya. Ini tampilan untuk menu manajemen user ya, melihat role-nya gitu, kemudian aksi edit, kemudian aksi delete gitu ya. Ini untuk aksi edit ya, kan uh, halaman tersendiri kalau kita mau melakukan edit seperti ini ya, ini halamannya kodenya. Kemudian um, untuk app setting ya, setting ini dia untuk mengatur nama aplikasi, nama logo ya, ini disimpan ya. Untuk courses ini adalah untuk menampilkan materi yang uh, masih menunggu persetujuan. Jika dia ada, maka nanti akan bisa di preview terlebih dahulu ya. Contoh akan kita buat uh, dari user ya. Ini user dan sudah contoh. Lalu kita buat uh, materinya ya. Contoh materi dua ya. Contoh materi dua. Contoh kita pilih serta contohnya jadi yang ini contoh ya. Ini isi materi contoh, isi materi contoh judulnya. Oke, setelah ini sudah diajukan ya user, kita akan muncul di pending blessing ya atau halaman pending PHP ya. Maka admin bisa lihat di sini sudah ada nunggu, setelah itu bisa dilakukan preview ya. Nah, jadi dilihat thumbnailnya apa, ya isi daripada materinya apa. Jika disetujui gitu ya, tinggal klik setujui. Jika tidak, merasa tidak cocok ya, lalu ini juga dapat menolaknya ya. Ini contoh kita setujui saja, maka dia sudah masuk ke katalog materi ya.
Oke, kemudian untuk tadi app setting sudah, kemudian panel admin juga seperti ini ya. Oke, untuk profile juga sederhana sebenarnya. eh Profile ya. Ini untuk mengatur atau menyesuaikan informasi ya. Terus update password, kemudian eh, update profile information form kan. Ini juga ada di official ya untuk menu ini. Nah, oh iya satu lagi, ini yang paling penting ya. Jadi untuk semua web ini, semua aplikasi Skillforce ini perlunya nah, seperti ini ya. Jadi menggunakan profile, controller, course, lesson, user, komentar, kemudian admin untuk course, controller, admin dashboard, user setting ya. Nah, semua dari sini ya. Jika untuk halaman pertama maka akan dicari welcome atau home ya. Itu ada di welcome blade ini ya. Kemudian eh, halaman courses dia akan menuju index play courses ya, courses index. Kemudian ini jika sudah login ya baru bisa masuk ke dalam dashboard. Kemudian ini untuk pengguna biasa ya. Nah, untuk membuka course lesson ya. Nilai course jika ada course-nya maka tadi akses lessonnya ya. Kalau tidak ada lessonnya maka ya hanya lesson saja sampai situ diaksesnya. Kemudian untuk upload, nah ini akan memanggil user course control class ya yang ada di atas sebelumnya dan uh, create ya untuk upload dan juga men-store di database. Ini juga rute untuk panel admin ya untuk course yang pending, course preview, kemudian course reject, approve, untuk membuka pengaturan aplikasi, ya. Kemudian yang juga rute manajemen pengguna. Mungkin eh, itu saja yang bisa kami sampaikan. Eh, izin saya kembalikan ke Mas Rizky. Enggak, Mas. Terima kasih atas pemaparannya dan mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, oke. Oke, thank you Mas Rizky. Nanti tolong diedit ya. Waktu kita dikat aja ini dikat videonya. Eh, waktu kita sisa berapa menit lagi nih sebelum jam 12. Eh, 30 Recordnya dimatiin menit dulu. mungkin. Udah, recordnya udah mati. Udah, di stop record dulu. Eh, Recordnya kalau recordnya di mana ya? ALTR aja. LDR. Di